Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 12 Februari 2025 dalam pekan biasa kelima tahun C. Bacaan dibawakan oleh Marieta Evelyn, Mazmur dilantunkan oleh Lucia Andri, dan renungan ditulis oleh Regina R. Himawan. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk hari baru ini. Semoga firman-Mu menyinari setiap sudut hati kami, sehingga hati kami senantiasa Kau perbaharui dan Kau bentuk. Kami mau menjadi hamba-Mu yang setia kepadamu dan perintah-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian, bab 2, ayat 4b sampai dengan 9, dan ayat 15 sampai dengan 17. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ia menumbuhkan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Semuanya menantikan Engkau, supaya mendapatkan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu,
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya, haleluya. Sabda-Mu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 7 ayat 14 sampai dengan 23. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Persepsi. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Hoaks atau berita palsu adalah hal yang sering kita dengar di masa kini. Sebenarnya ini bukanlah barang baru. Berita palsu atau informasi yang salah adalah suatu hal yang sudah ada sejak dulu. Namun dengan semakin mudahnya manusia untuk mengakses dan menyebarkan informasi, hoaks atau berita palsu semakin sulit dibendung dan penyebarannya pun lebih masif daripada di zaman sebelum maraknya media sosial. Kita sering mendengar perkataan bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Dengan cepatnya segala informasi, kebohongan pun cepat terbongkar. Tetapi sayangnya, efek dari berita palsu
tetap bisa bertahan pada individu tertentu. Misalnya, ada seorang public figure yang selalu dianggap baik, ramah, dan sering membuat konten berbagi kepada orang lain yang dianggap positif. Lalu tiba-tiba muncul berita bahwa ia sebenarnya berkebalikan dari apa yang selalu ia tampilkan. Bahwa konten-kontennya itu hanyalah rekayasa dan kebohongan belaka. Maka akan ada saja orang yang lebih mempercayai apa yang sudah lama ia percayai. Sulit baginya mengubah persepsi yang sudah tertanam. Ia akan terus menolak fakta yang tidak sesuai dengan persepsinya, walau itu tidak benar. Di dalam kitab suci, kita sering mendengar sebutan bagi orang semacam itu adalah orang yang bebal. Injil hari ini menceritakan kisah yang menarik. Mungkin saat membaca perikop ini, kita lebih cenderung fokus pada apa yang menjadi perkataan Yesus. Pada kesempatan ini, mari kita coba melihat apa yang menjadi sikap para murid. Kita bisa mendengar bahwa Yesus mengulangi perkataannya sebanyak 2 kali. Yang dikatakannya demikian. Camkanlah ini, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Perkataan Yesus itu dikatakan pertama kali saat di depan orang banyak, dan yang kedua kali saat ia hanya bersama dengan murid-muridnya saja. Ketika bersama muridnya, ia menjelaskan secara lebih detail maksud perkataannya itu, karena para murid mengira apa yang ia ucapkan itu adalah suatu perumpamaan. Sebenarnya saat kita mendengar perkataan Yesus yang pertama kali ketika di depan orang banyak itu, maksudnya sudah cukup jelas. Apabila kita melihat perikop sebelumnya, yaitu kejadian di mana orang-orang Farisi mengkritik beberapa murid Yesus yang tidak membasuh tangan sebelum makan, maka konteks dari perkataan Yesus pada perikop ini tidaklah membingungkan. Walaupun begitu, para murid tetap tidak paham dan bertanya pada Yesus. Kita perlu ingat bahwa para murid sudah begitu lekat dengan tradisi Yahudi tentang kewajiban mencuci tangan ataupun larangan memakan jenis makanan tertentu yang secara turun-temurun sudah menjadi hukum baku yang diberlakukan bagi semua orang Yahudi. Maka apa yang dikatakan Yesus bahwa apapun yang dari luar tidak menajiskan, itu benar-benar suatu hal baru yang tak pernah mereka pikirkan. Karena itu muncullah suatu kebingungan dalam diri mereka, dan mungkin juga ada suatu resistensi dalam diri mereka, sehingga mereka menganggap bahwa itu adalah perumpamaan. Apa yang bisa kita lihat dari kejadian ini? Sama seperti seseorang yang terbuai oleh berita atau image yang palsu, saat mendapati suatu kebenaran, orang belum tentu akan segera menerima kebenaran itu. Hal-hal semacam ini sangatlah sering terjadi dalam hidup kita. Kita acap terjebak dalam persepsi dan kebiasaan yang kita miliki, sehingga membuat kita sulit untuk menangkap kebenaran dari Tuhan. Apabila kita mencermati perkataan Yesus sebelum ia menjelaskan lebih lanjut tentang nasihatnya, ia mengatakan, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya?" Dengan kata lain, Yesus tahu bahwa orang banyak itu tidak paham. Tetapi ia menjadi lebih kecewa bahwa para muridnya pun juga sama tidak pahamnya.
Dari sini kita patut menyadari bahwa sebagai murid Yesus, kita diharapkan untuk senantiasa bersikap terbuka dan tidak menutup hati dengan persepsi kita sendiri saat sabda kebenaran dari Yesus menyapa kita. Sebagai pengikut Kristus, seharusnya kita senantiasa siap untuk diubah oleh Tuhan, bukan saja tentang kebiasaan-kebiasaan buruk kita, tetapi juga segala anggapan dan asumsi kita. Karena pada kenyataannya, hidup kita adalah suatu perjalanan untuk terus-menerus mengoreksi diri kita sendiri, sehingga bisa semakin menyerupai Yesus, Sang Guru kita. Marilah berdoa. Yesus, Guru sejati, ampunilah kami yang seringkali menutup diri dengan persepsi kami sendiri, sehingga kami tidak mampu melihat kebenaran-Mu dan melakukan apa yang Kau kehendaki. Kami mohon, bukalah selalu hati kami, cerahkanlah akal budi kami, supaya kami bisa menerima kebenaran sejati-Mu, dan hanya Engkaulah yang menjadi pegangan hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.